Kita sudah banyak membahas tentang ritual pagi. Itu yang disebut dengan dinacarya dan ada di video saya sebelumnya. Bagaimana dengan ritual sebelum tidur? Simak videonya sampai habis. Rahayu, 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 selamat berjumpa kembali di channel Ma Archana Kesehatan Holistik. Banyak sekali teman-teman yang sudah pada request, tolong dong buatkan sebuah video yang bisa menjelaskan apa yang harus kita lakukan atau sebuah ritual pada malam hari. Karena video-video saya sebelumnya yaitu telah menjelaskan tentang ritual di pagi hari atau dinacarya. Dan pada video ini saya akan membahas tentang ratri carya. Apa itu ratri carya? Yaitu ritual sebelum tidur. Ratri artinya adalah malam, sedangkan carya artinya adalah rutin atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Jadi ratri carya adalah rutinitas pada malam hari. Yang jelas kalau kita melakukan ratri carya pasti akan meningkatkan kualitas tidur kita atau disebut dengan nidra. Nidra ini atau tidur ini kan sangat penting karena salah satu dari ketiga pilar jika kita ingin memiliki kesehatan yang optimal. Kesehatan ini tidak hanya fisik tapi juga mental, emosional. Dan yang kita harus lakukan adalah dengan ratri carya ini tubuh kita akan memiliki suatu ritme yang alami. Ritme di mana kita bisa tidur dan juga ketika bangun, dan ini juga akan membantu sistem pencernaan kita sehingga menjadi lebih baik. Sistem pencernaan baik berarti hormon-hormon atau siklus hormon kita juga menjadi baik dan pastinya kesehatan kita menjadi lebih prima. Ratri carya ini termasuk dari rutinitas yang ada dalam Ayurveda. Jika kita rutin melakukannya berarti biological time kita, waktu kita secara biologis menjadi lebih baik dan jelas-jelas akan mengurangi resiko jatuh sakit dan sebagainya. Sebelum itu kita juga harus tahu apa sih yang menyebabkan kesehatan kita menjadi menurun atau banyak komplain tentang fisik atau kesehatan. Salah satu contohnya yang jelas-jelas berkaitan dengan ratri carya yang tidak baik adalah kesulitan tidur. Nah, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana saya bisa sembuh dari insomnia yang saya alami selama 14 tahun di video di atas ini. Jika ingin memahami siklus atau pola tidur kita yang tidak bagus, kita harus tahu latar belakangnya kira-kira apa. Apakah kita selama ini sudah cukup olahraga atau tidak? Apakah kita bisa bangun tidur pagi-pagi? Apakah kita suka bobo siang hari? Biasanya kalau mau tidur di siang hari itu diperbolehkan bagi orang-orang yang sudah sepuh atau masih kecil atau yang sakit atau ketika cuaca sangat panas sekali. Apakah selama ini kita telah mengolah kesehatan mental emosional kita atau tidak? Dan juga penting selama ini ketika kita tidur menghadap kemana? Di Ayurveda selalu disarankan jika ingin memiliki pola tidur yang lebih sehat, hadaplah ke timur. Saya akan menjelaskan di video yang lain mengenai pentingnya posisi tidur. Dan yang terakhir adalah apakah kita memiliki ketidakseimbangan vata atau pitta. Mengenai vata atau pitta ada juga di video lainnya, yaitu yang berkaitan dengan tipe tubuh kita. Karena semua ini dapat mempengaruhi kualitas tidur kita. Jadi dalam Ayurveda itu sebetulnya kapan sih waktu yang tepat untuk tidur? Alam juga punya time management. Jadi kalau mau tidur, biasanya di Ayurveda disarankan pada saat jam kapha. Kapha itu kalau terjemahkan bebas adalah air, ya, elemen air. Kira-kira jam berapa? Yaitu antara jam 9 atau jam 10 malam. Karena apa? Pada saat itu sebetulnya secara mental aktivitas kita dan juga fisik kita mulai menurun dan ini adalah saat yang tepat
dan baik untuk tidur. Di atas jam 10 malam itu sudah masuk jamnya pita atau api. Berarti apa? Biasanya orang-orang yang tidur di atas jam 10, apalagi ketika dia memiliki dosha atau mind body type pita, di atas jam 10 tuh malah justru hilang ngantuknya, malah menjadi aktif dan seringkali juga lapar cari makanan. Marilah kita mulai Ratri Charya yang dimulai 1 jam sebelum tidur. Berarti 1 jam sebelum jam 9 atau jam 10. Ini antara jam 8 malam atau jam 9 malam Anda mulai melakukan Ratri Charya. Yang pertama dilakukan adalah biarkan matahari terbenam di dalam rumah Anda. Maksudnya apa? Coba lampu di rumah Anda tidak semuanya dinyalakan. Ada efek dim. Jika Anda punya dimmer itu menjadi lebih baik, tetapi kalau enggak ya jangan semuanya dinyalakan. Karena apa? Ketika suasana sudah mulai redup-redup, hormon kita akan menghasilkan melatonin yang akan membantu kita untuk ngantuk atau tidur. Sedangkan cahaya yang terlalu terang seperti lampu neon dan juga cahaya biru atau blue light yang dihasilkan dari monitor komputer atau HP, tablet dan segalanya akan mencegah produksi dari hormon melatonin tersebut. Lalu yang dilakukan adalah hindari olahraga yang berat atau membahas tentang pekerjaan atau hal-hal yang terlalu serius. Karena apa? Pasti akan mengganggu relaksasi Anda atau ketenangan Anda. Malah akhirnya akan menstimuli fisik dan juga mind kita atau mental emosional kita. Nah, cobalah untuk mandi di bawah pancaran sinar rembulan. Maksudnya apa? Setelah makan malam, Anda boleh keluar sebentar, jalan-jalan malam di bawah sinar rembulan. Cukup 100 langkah, tidak usah lama-lama ya. Berarti apa? Kalau kita pakai timer ya 5-10 menit juga sudah cukup, nggak usah lama-lama banget. Yang penting kita mengekspos diri kita di bawah sinar rembulan. Akan lebih pas lagi ketika Anda menggunakan baju putih karena akan sangat calming, dan juga taruhlah bunga di telinga Anda atau sedang megang bunga karena akan membantu untuk menenangkan, terutama bunga yang warna putih. Tetapi ini tidak suatu keharusan, hanya recommendation. Dan Anda juga bisa melakukan asanas atau postur-postur yoga yang membuat Anda bisa relaksasi. Contohnya adalah ketika Anda melakukan child's pose atau Supta Baddha Konasana, dan juga Anda bisa merelaksasikan kaki Anda untuk menyenderkannya di tembok, atau Anda juga bisa melakukan stretching yang ringan. Sebelum tidur juga Anda bisa minum ramuan Ayurveda yang Anda juga bisa memperolehnya di link di bawah. Dia mengandung bubuk pala, terus udah gitu ada kunyitnya. Atau Anda juga sebelum tidur atau setelah makan, setelah 1 jam setelah makan bisa mengkonsumsi Vata tea. Vata tea itu teh untuk elemen Vata. Ini sangat membantu Anda untuk lebih rileks. Lalu saat-saat dimana Anda sebelum tidur yang bisa Anda lakukan, dan ini akan menjadi suatu kebiasaan yang baik, adalah mengoleskan telapak kaki Anda dengan minyak. Nah, Anda juga bisa melihat di link di bawah minyak khusus untuk Vata, karena yang tanggung jawab dan membuat kita tidur dengan lebih nyenyak adalah elemen Vata atau dosha Vata. Nah, dengan mengoles telapak kaki dengan minyak Vata akan menjadi relax, dan titik-titik di telapak kaki ini juga akan menstimuli Anda supaya menjadi relax. Jika Anda tidak punya minyak Vata tersebut, Anda juga bisa menggunakan minyak kayu putih ataupun sesuatu yang hangat. Namun minyak Vata sudah ada herbal khusus, ramuan-ramuan khusus untuk
menyeimbangi elemen Vata tersebut. Yang Anda bisa lakukan juga adalah menghirup aromaterapi seperti aroma-aroma yang menenangkan, misalnya berkaitan dengan jasmine dan sebagainya. Kita juga ada ramuannya, bisa lihat link di bawah, yaitu Sleep Well. Ramuan ini khusus untuk membantu Anda untuk bisa lebih nyenyak tidur, mengantarkan Anda untuk lebih nyenyak tidur, atau juga worry free jika Anda tipe yang selalu overthinking. Anda bisa memasangnya juga di diffuser atau menghirupnya dengan tangan seperti ini atau di tisu. Lalu jika Anda ingin lebih nyaman lagi, Anda juga bisa mensemprotkan sarung bantal Anda dengan aromaterapi mist seperti lavender, akan membantu juga menenangkan elemen Vata dan juga Pitta. Anda juga dapat, dan ini sangat disarankan, yaitu melakukan meditasi sebelum tidur. Dan yang jelas, sebelum meditasi, jika Anda ingin mendapatkan ketenangan yang lebih lagi, lakukan pranayam. Pranayam saya sudah jelaskan di video sebelumnya, yaitu bagaimana kita mengolah aliran kehidupan kita dengan teknik-teknik pernafasan. Yang paling penting sebelum tidur adalah teknik pranayam anulom vilom atau yang disebut dengan alternative nose breathing. Jadi Anda akan menutup hidung Anda, lubang hidung Anda yang kanan, dan kedua tangan ditempelkan di mata ketiga. Buanglah nafas lewat hidung kiri Anda sambil menjamkan mata. Buang lewat kiri. Tarik nafas lewat kiri. Tutup hidung kiri dengan kedua jarinya. Lalu buang nafas lewat hidung kanan. Tarik nafas lewat hidung kanan. Tutup hidung kanan dan buang lewat hidung kiri. Jadi inilah disebut dengan anulom vilom atau alternative nose breathing. Lakukan sampai 6 atau 10 ronde. Jadi satu ronde itu adalah buang lewat hidung kiri, tarik nafas hidung kiri, buang lewat hidung kanan, tarik nafas lewat hidung kanan. Itu satu ronde. Baru Anda bisa memejamkan mata dan perhatikan saja nafas Anda. Anda juga boleh menghitung nafas Anda, misalnya tarik nafas 4 kali, buang nafas 4 kali. Ini akan membuat Anda rileks. Jika Anda banyak pikiran juga, Anda sebelum melakukan itu Anda bisa menulis journaling. Ya, di jurnal Anda tentang unek-unek yang Anda miliki, lalu lakukan pranayam dan meditasi. Jika Anda punya mantra khusus atau mau berzikir, silahkan Anda juga bisa melakukan itu sebelum akhirnya Anda hanya memperhatikan nafas Anda. Dan ini akan membantu Anda untuk bisa tidur lebih nyenyak, dan ini adalah ratri carya yang baik. Jika Anda juga masih sulit untuk tidur, Anda bisa seperti yang saya suka lakukan ketika saya cukup menghadapi hari yang meletihkan. Saya menggunakan earplugs dan tambahan bisa juga menggunakan eye mask. Kenapa? Karena bisa menarik diri dari segala stimuli yang ada di luar. Anda juga bisa mendengarkan suara nature sound seperti aliran sungai atau air dan segalanya, dan ini akan membuat Anda menjadi lebih rileks. Jadi teman-teman, kalau Anda memang memiliki masalah tidur, Anda juga bisa menambahkannya dengan herbal, yaitu disebut dengan ashwagandha. Itu sangat membantu sekali karena bisa membuat Anda sangat tenang, dan ini tidak ada efek samping karena semua adalah pure dari tanaman atau herbal. Nah, itulah teman-teman. Jadi jika Anda ingin melihat ritual pagi hari atau dinacarya, lihat di link di atas ini. Dan inilah rutinitas untuk malam hari atau disebut dengan ratri carya. Saya mohon pamit, semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.